Seharusnya kamu bersyukur gadis dari keluarga tukang cuci sepertimu bisa masuk ke rumah ini. Itu sudah keajaiban. Selama 3 tahun, saya menelan setiap penghinaan itu dalam diam. Sampai pagi terakhir, saat saya menutup pintu rumah mertua untuk selama-lamanya. Tidak ada yang menyangka siapa yang sebenarnya baru saja mereka usir. Dan apa yang menanti mereka setelah saya pergi. Halo sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar dan tekan tombol langganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 30 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Sebagai istri seorang pengacara muda. Di mata orang luar, saya menantu yang beruntung. Di dalam rumah itu, saya tidak lebih dari pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Tapi saya punya satu rahasia. Rahasia yang saya simpan rapat-rapat, bahkan dari suami saya sendiri. Suara tajam itu kembali menggema di ruang tamu pagi itu. Ibu mertua saya, Rahayu Wibowo, 58 tahun. Duduk di sofa kulit dengan kaki disilangkan. Dulu, ia partner di sebuah firma hukum ternama. Penampilannya dingin, terpelajar. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu menyembunyikan satu hal. Kesadaran kelas yang mendarah daging. Saya berdiri di dapur. Tangan saya berhenti di tengah piring yang sedang saya cuci. Ini bukan hinaan pertama hari ini. Saya sudah lama berhenti menghitungnya. Apa yang harus saya katakan pada teman-teman arisan saya, katanya. Mengaduk teh dengan gerakan malas. Bahwa menantu saya anak seorang buruh pabrik. Memalukan. Saya menundukkan kepala. Menatap piring yang sudah bersih satu persatu. Begitulah 3 tahun pernikahan saya berjalan. Pintu depan terbuka. Damar masuk. Suami saya. 31 tahun. Pengacara. Wajahnya lelah setelah hari kerja yang panjang. Ia melonggarkan dasinya dan duduk tanpa menatap saya. Ada apa lagi, Ma? Tanyanya pelan. Ibumu hanya bicara fakta. Damar. Sahut Rahayu. Kamu lupa dari mana asal dia. Ayahmu partner di firma besar. Kamu juga pengacara. Lalu kamu menikahi anak orang yang kerjanya hanya merakit komponen di pabrik. Tahukah kamu betapa malunya ibu? Saya menunggu Damar membela saya. Ia tidak. Mama benar. Karti, katanya. Bahkan nama saya pun ia ucapkan dengan nada lelah. Mungkin sebaiknya kamu juga memikirkan posisi keluarga ini. Tangan saya berhenti di atas gagang panci. Suami saya memihak ibunya. Lagi, sebuah dingin yang sudah saya kenal menjalar ke dalam dada. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Ma, kata saya. Jangan membuat saya tertawa dengan usahamu. Potong. Rahayu, sekeras apapun kamu mencoba, asal-usulmu tidak akan berubah. Apa yang bisa diketahui gadis yang dibesarkan di antara serpihan logam dan bau oli mesin? Saya mengatupkan bibir rapat-rapat. Dihina sendiri, saya bisa menahan. Tapi mendengar orang tua saya dihina, itu hal lain. Hanya saja, malam itu Rahayu belum tahu satu hal, bahwa kesabaran saya, seperti semua hal di dunia, ada batasnya. Untuk mengerti kenapa saya bertahan begitu lama, Anda harus tahu bagaimana semua ini dimulai. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Damar setelah pertemuan yang tampak seperti kebetulan. Ia tampan, sopan, dan pada awalnya lembut. Saya pikir saya menemukan seorang pria yang mencintai saya apa adanya. Saya salah. Sejak hari pertama saya pindah ke rumah Menteng itu, Rahayu sudah memutuskan siapa saya. Anak buruh, penyusup. Noda di silsilah keluarga yang terhormat. Ia tidak pernah memukul saya. Hinaannya jauh lebih halus dari itu. Ia akan memuji masakan tamu di depan saya, lalu menyisihkan piring saya tanpa sepatah kata. Ia akan menceritakan sekolah mahal yang tidak pernah saya kenyam di depan teman-temannya, sambil tersenyum manis ke arah saya. Setiap hari adalah 1000 sayatan kecil. Dan Damar selalu memilih jalan paling mudah, dayamite, atau menyetujui ibunya. Tapi saya bertahan, bukan karena saya lemah, tapi karena saya sedang menunggu hari yang sudah dijanjikan, jauh sebelum saya menginjak rumah itu. Pagi itu,
Hinan datang lebih awal dari biasanya. Rahayu baru pulang dari pertemuan arisan. Wajahnya keruh. Gara-gara kamu, reputasi keluarga ini hancur, katanya. Melempar tasnya ke sofa. Teman-teman saya bertanya, menantu Bu Rahayu dari keluarga mana? Saya setengah mati menahan malu. Tidak tahu harus menjawab apa. Saya meletakkan gelas teh di hadapannya. Maaf kalau saya membuat ibu malu. Maaf, ia tertawa pendek. Maaf, tidak mengubah asal-usulmu. Nak, sore harinya, situasi memburuk. Adik dari Damar, sepupu jauh yang menumpang beberapa hari, melahirkan rengekan kecil. Rahayu langsung menoleh ke arah saya. Anindya, cucikan pakaian dalam keponakan ini. Kamu kan biasa mengerjakan pekerjaan kasar. Saya menatapnya. Itu bukan tugas saya. Ma, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya menolak. Ruangan terdiam. Lalu tangan Rahayu terangkat, dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Bunyinya menggema di ruang tamu. Beraninya kamu membantah, desisnya. Pipi saya panas, tapi yang lebih sakit adalah Damar yang berdiri di ambang pintu, melihat semuanya, dan tidak bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah itu. Tapi saya juga tahu, hitungan mundur sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, Rahayu mengadakan jamuan makan malam untuk rekan-rekan firma lamanya. Rumah dipenuhi tawa orang-orang berpendidikan tinggi. Saya diminta melayani, bukan duduk. Saya membawa nampan berisi gelas anggur. Salah seorang tamu, seorang notaris tua, bertanya ramah. Ini siapa? Bu Rahayu, keponakan. Rahayu tersenyum tipis. Oh, itu pembantu kami yang baru, Racin. Tapi ya, namanya juga orang kampung. Nampan di tangan saya nyaris jatuh. Ia menyangkal saya sebagai menantu. Di depan orang banyak, saya menatap Damar yang duduk di ujung meja. Ia menunduk. Pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya tidak menangis. Saya hanya berbalik, meletakkan nampan di dapur, dan menatap bayangan saya di jendela gelap. Wajah yang menatap balik itu tenang, terlalu tenang, karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan sebelah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya mendengar Rahayu dan Damar berbicara di ruang kerja. Damar, ini sudah keterlaluan, kata Rahayu. Kita harus mencari cara mengeluarkan dia. Reputasimu di firma akan hancur kalau kontrak besar yang sedang kalian kejar itu jadi. Dan klien tahu, istrimu anak buruh. Kontrak apa, Ma? Tanya Damar. Yang triliunan itu, dengan grup investasi besar yang sedang naik daun. Kamu sendiri yang cerita. Saya berhenti di balik pintu. Grup investasi besar. Saya tahu persis grup mana yang mereka maksud. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya hampir tersenyum. Esoknya, Hinan datang dalam bentuk lain. Rahayu memanggil saya ke ruang tamu, di mana ia duduk bersama 2 sahabat arisannya. Anindya, tunjukkan tanganmu, katanya. Saya mengulurkan tangan, bingung. Ia memegangnya, lalu menoleh ke teman-temannya. Lihat. Tangan orang yang terbiasa kerja kasar. Saya selalu bilang, darah tidak bisa bohong. Kedua wanita itu tertawa kecil. Saya menarik tangan saya pelan dan berkata, "Permisi, saya harus menyiapkan makan siang." Suara saya datar. Begitu datar, sampai salah satu dari mereka berhenti tertawa dan menatap saya aneh. Di dapur, saya menyalakan keran. Air mengalir di atas tangan saya. Tangan yang katanya tangan orang miskin. Tangan yang dalam beberapa hari lagi akan menandatangani dokumen yang menentukan nasib ratusan orang. Saya membiarkan air mengalir lama sekali. Lebaran tahun itu memberi saya luka baru. Seluruh keluarga besar Wibowo berkumpul di rumah Menteng. Tante, om, sepupu. Semua datang dengan baju bagus dan amplop THR di tangan. Saya seperti biasa. Sibuk di dapur sejak subuh. Opor, ayam, rendang, ketupat. Semua saya masak sendiri. Saat acara halal bihalal, satu persatu kerabat bersungkem pada Rahayu. Lalu giliran membagi amplop.
Rahayu memberi amplop tebal pada setiap menantu lain, pada setiap cucu. Saat tiba di hadapan saya, ia hanya menyodorkan sebuah amplop kosong. Untuk yang ini cukup amplop saja, katanya. Dan beberapa kerabat tertawa kecil. Toh dia sudah biasa hidup pas-pasan. Saya menerima amplop kosong itu dengan kedua tangan dan tersenyum sopan. Terima kasih, Ma. Saya menyimpannya di saku celemek. Amplop kosong itu, anehnya, tidak menyakiti saya seperti yang ia harapkan. Karena saya tahu, nilai saya tidak pernah diukur dari isi amplop dari tangannya. Malam Lebaran itu, setelah semua tamu pulang, dan piring menumpuk setinggi gunung, Damar lewat di dapur. Ia melihat saya mencuci sendirian. Ia berhenti sebentar, seolah hendak berkata sesuatu. Lalu ia hanya berkata, "Jangan terlalu malam, besok masih banyak kerjaan." Dan ia naik ke kamar. Itu mungkin adalah momen saya benar-benar berhenti berharap pada pernikahan ini. Beberapa minggu kemudian, ada hinaan yang melampaui semua batas. Suatu sore, saya kehilangan sebuah cincin tipis. Cincin sederhana, satu-satunya peninggalan dari ibu saya, yang saya simpan di laci kamar. Saya mencarinya panik. Lalu, saya melihatnya di jari Rahayu. "Ma, itu cincin ibu saya," kata saya pelan. Rahayu mengangkat tangannya, mengamati cincin itu di bawah cahaya. "Oh, yang ini. Bahannya murahan sekali. Saya kira ini barang rongsokan di laci." "Ya sudah, kalau kamu mau, saya jual saja. Lumayan buat tambahan belanja." Tangan saya mengepal di balik celemek. Cincin itu satu-satunya benda yang menghubungkan saya dengan ibu yang membesarkan saya, dengan tangan kasar dan hati selembut sutra. Tapi saya hanya berkata, "Tolong kembalikan." "Ma, itu penting untuk saya." Ia melepasnya perlahan, lalu menjatuhkannya ke lantai dapur. "Ambil sendiri, barang murahan untuk orang murahan." Saya berlutut, memungut cincin ibu saya dari lantai dan menggenggamnya erat. Hari itu, di lantai dapur yang dingin, saya bersumpah dalam hati, suatu hari perempuan ini akan mengerti persis bagaimana rasanya berlutut. Tekanan terus menumpuk hari demi hari. Rahayu mulai mengatur jadwal saya seperti mengatur jadwal pegawai. Pukul 5 bangun, siapkan sarapan, bersihkan rumah, antar laundry. Ia mengambil kartu ATM saya yang berisi gaji kecil dari pekerjaan paruh waktu yang saya pura-pura jalani, dengan alasan uang harus diatur orang yang lebih pintar. Saya menyerahkannya tanpa protes. Toh, kartu itu memang hanya berisi receh. Uang yang sesungguhnya, yang tidak pernah mereka tahu, ada di tempat yang sama sekali berbeda. Suatu malam, saya mendengar Damar menelpon seseorang dengan suara berbisik. "Iya, surat-suratnya hampir siap. Begitu kontrak itu jadi, semuanya akan lebih mudah." Ia tidak tahu saya mendengar. Ia tidak tahu apa-apa. Bahkan saat saya sakit, tidak ada belas kasihan. Suatu pagi, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil, dan saya nyaris tidak bisa berdiri. Saya tetap turun ke dapur menyiapkan sarapan, karena saya tahu apa yang akan terjadi kalau tidak. Rahayu masuk, melihat wajah pucat saya, dan hanya berkata, "Jangan pura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Anak buruh tidak punya hak untuk manja." Saya memegang tepi meja agar tidak jatuh, dan terus memotong sayuran. Tangan saya gemetar, bukan hanya karena demam. Sore itu, demam saya naik sampai saya pingsan di kamar. Damar pulang, melihat saya terbaring, dan hanya berkata pada ibunya, "Biar dia istirahat." "Ma, bukan membawa saya ke dokter, bukan menanyakan kabar. Hanya biar dia istirahat." Malam itu, sendirian dalam demam, saya menyadari satu hal yang membuat saya akhirnya tenang. Tidak ada yang bisa saya kehilangan di rumah ini. Karena di sini, saya memang tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Puncaknya datang pada suatu sore yang biasa. Rahayu pulang dari salon, melihat saya sedang duduk sebentar membaca, dan meledak. "Kamu pikir ini rumahmu?" Duduk santai membaca seperti nyonya. "Anak buruh, tetap anak buruh. Anindya, mau berapa tahun pun kamu di sini, kamu tidak akan pernah jadi bagian keluarga ini." Damar masuk tepat saat itu. Ia mendengar, dan ia, seperti biasa,
memilih ibunya. "Karti, sudahlah, jangan membuat Mama marah terus," katanya lelah. "Mungkin memang kita berdua tidak cocok." Saya menatap mereka berdua, ibu dan anak. Wajah yang selama 3 tahun memandang saya, seolah saya kotoran di sepatu mereka. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi saya berubah. Bukan menjadi marah, menjadi tenang. Tenang, yang aneh. Seperti orang yang sudah lama menunggu sebuah kereta. Dan akhirnya, melihatnya datang di kejauhan. "Baiklah," kata saya. "Kalau memang kehadiran saya di rumah ini begitu menyiksa ibu, saya akan pergi." Rahayu membuka matanya lebar-lebar. Reaksi saya tidak seperti yang ia harapkan. Tidak ada tangis, tidak ada permohonan. "Kenapa kamu tiba-tiba bicara begitu?" Damar meletakkan gelasnya. "Ini tidak tiba-tiba," kata saya. Melepas celemek perlahan. Saya sudah mendengar kalimat yang sama selama bertahun-tahun. Saya hanya menunggu saat yang tepat untuk menurutinya. Saya berjalan menuju kamar. Damar memanggil dari belakang. "Karti, tunggu." "Kamu serius?" Saya berhenti di ambang pintu, berbalik, dan tersenyum tipis. Saya sudah sangat serius selama 3 tahun. "Mas, sekarang lebih dari sebelumnya." Lalu, saya menutup pintu di belakang saya. Di dalam kamar, saya mengemasi barang dengan tenang. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Di cermin, saya melihat wajah saya. Bukan wajah menantu yang ketakutan. Wajah seorang perempuan yang akhirnya boleh menjadi dirinya sendiri. Ponsel saya bergetar. Di layar tertera nama yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun di rumah itu. Sekretariat Direksi, Mahesa Investama Group. Saya mengangkatnya dan suara saya berubah. Bukan lagi suara menantu yang menunduk, suara yang berwibawa, tegas. Terbiasa memberi perintah. "Ya, saya mendengarkan," kata saya. "Semua sudah siap." "Bagus. Besok pagi, rapat Dewan Direksi yang pertama. Saya ingin laporan lengkap soal perombakan personel di meja saya jam 8. Di ruang tamu, Rahayu dan Damar masih membahas perubahan sikap saya yang mendadak. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik pintu kamar. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Keesokan paginya, keheningan canggung menyelimuti rumah. Saya keluar dari kamar membawa 2 koper. Saya mengenakan kemeja hitam, celana bahan abu-abu, dan rambut disanggul rapi. Penampilan yang sama sekali berbeda dari pakaian rumahan yang biasa mereka lihat. "Kamu benar-benar pergi?" tanya Damar, mengangkat pandangan dari kopi paginya. "Ya," jawab saya tenang. "Ya sudah, pergi saja," sahut Rahayu, melipat tangan di dada. "Kamu memang tidak pantas di sini, Anindya. Memangnya mau kemana kamu? Anak buruh yang diusir bisa apa? Itu akan saya urus sendiri," kata saya, menggenggam gagang koper. Saat saya melangkah ke pintu, Damar tiba-tiba berdiri. Ia membawa setumpuk kertas dari ruang kerjanya. "Surat cerai. Tanda tangani ini," katanya. Aku sudah menyiapkannya. Saya tidak terkejut. Saya mengambil dokumen itu, seolah memang sudah menduganya. Tanda tangan Damar sudah tertera di sana. "Kapan kamu membuat ini?" tanya saya. "Tadi malam. Aku berdiskusi dengan Mama," jawabnya jujur. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. "Begitu rupanya," kata saya. Saya mengeluarkan pena dari tas dan tanpa ragu menandatanganinya. Lalu saya mengembalikan dokumen itu. "Sekarang kamu bebas, Mas Damar. Dan saya juga. Akhirnya kamu sadar diri," kata Rahayu dengan nada kemenangan. "Akhirnya rumah ini bersih." Saya membuka pintu depan sebelum melangkah keluar. Rahayu melontarkan kalimat terakhir ke punggung saya. "Jangan menyesal nanti, karena melepaskan keluarga terhormat seperti kami." Saya berhenti, berbalik, tersenyum. "Menyesal," kata saya. Saya rasa tidak. Sebaliknya, sepertinya baru sekarang hidup saya yang sebenarnya akan dimulai. "Apa maksudmu?" Rahayu mengerutkan kening. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kalian akan segera tahu," kata saya. Dan saya menutup pintu di belakang saya untuk terakhir kalinya. Di trotoar depan rumah, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu. Sopir berseragam keluar dan membukakan pintu. "Selamat pagi."
Ibu Anindya, katanya hormat. Saya masuk. Ponsel berdering lagi. Ya, ini Anindya, kata saya. Nada malu-malu 3 tahun terakhir lenyap tanpa bekas. Semua berjalan sesuai rencana. Kita lanjut ke tahap kedua. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Saatnya menunjukkan wajah asli saya pada mereka. Saya menutup telepon. Dari jendela mobil, saya melirik sekilas rumah menteng itu. Untuk terakhir kali. Sebuah senyum penuh arti tersungging di bibir saya. Seolah saya akhirnya melepas topeng yang sudah terlalu lama menempel di wajah saya. Tolong ke SCBD, kata saya pada supir. Kantor pusat Mahesa Investama. Baik, Bu, jawabnya. Mobil melaju, dan sosok menantu yang diusir itu perlahan menghilang di antara gedung-gedung pencakar langit. Mobil berhenti di depan sebuah menara kaca 50 lantai di jantung kawasan bisnis. Logo besar Mahesa Investama berkilau di puncaknya. Saya turun. Petugas keamanan di pintu utama langsung berdiri tegak. Selamat pagi, Ibu Anindya, sapa mereka serempak. Saya mengangguk. Lanjutkan tugas. Suara saya terdengar alami, seolah saya selalu menjadi penguasa tempat ini. Saat melewati lobi, para karyawan silih berganti menyapa. Selamat pagi, Bu Anindya. Ibu sudah tiba. Saya membalas setiap sapaan dengan wajar. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari menantu yang menunduk di rumah menteng. Lift membawa saya naik ke lantai 50. Di dalamnya, saya menatap bayangan saya di dinding cermin. Inilah wajah asli saya. Wajah yang tidak perlu lagi saya sembunyikan. Pintu lift terbuka ke ruang sekretariat yang luas. Ibu Anindya, selamat datang. Bapak Ketua sudah menunggu, kata seorang sekretaris. Bagaimana kabar kakek hari ini? Tanya saya. Beliau sehat. Kemarin bahkan bekerja sampai larut, jawabnya tersenyum. Saya membuka pintu kantor ketua. Di dalam ruangan luas itu, seorang pria tua berusia 70-an sedang memeriksa berkas. Ia mengangkat kepala saat saya masuk, dan matanya berbinar bangga. Kakek, saya datang. Sapa saya. Anindya, katanya. Meletakkan dokumennya. Bagaimana semuanya? Masa magang di dunia nyata sudah selesai. Kek, jawab saya. Duduk di kursi di hadapannya. 3 tahun hidup sebagai orang biasa. Seperti yang kakek minta, pasti berat untukmu, katanya. Ada nada lembut dalam suaranya. Pria ini adalah Hartono Mahesa, pendiri seluruh kerajaan bisnis ini. Dan saya satu-satunya cucu yang ia percaya untuk mewarisinya. Tidak apa-apa, Kek, kata saya. Justru saya belajar cara menilai manusia dengan sebenar-benarnya. Saya belajar siapa yang baik pada saya saat saya tampak tidak punya apa-apa, dan siapa yang menginjak saya saat mereka pikir saya lemah. Kakek menatap saya lama. Ia bisa menebak banyak hal dari nada suara saya. Kalau begitu, katanya, mulai besok kamu resmi menjabat sebagai direktur eksekutif. Aku harap penantian 3 tahun ini tidak sia-sia. Saya memandang keluar jendela. Seluruh Jakarta terhampar di bawah kaki saya. Kek, saya punya satu permintaan. Apa itu? Dalam beberapa hari, sebuah firma hukum akan datang untuk negosiasi kontrak pendampingan hukum kita. Saya ingin memimpin pertemuan itu sendiri. Kakek tersenyum penuh arti. Seseorang yang kamu kenal, sangat kenal. Kek, kata saya. Suara saya dingin, penuh antisipasi. Keluar dari ruang ketua, sekretaris menghampiri saya. Ibu, ada permohonan pertemuan dari firma hukum Prawira Wibowo. Pengacara yang mengajukan bernama Damar Wibowo. Senyum tersungging di bibir saya. Lebih cepat dari dugaan saya. Kapan jadwalnya? Jumat depan, pukul 10 pagi. Bagus. Siapkan ruang rapat besar. Dari pihak kita, pesertanya cukup saya seorang. Saya mengerti. Bu, jawab sekretaris sambil mencatat. Saya berjalan menuju kantor saya sendiri. Sebuah ruangan luas dengan papan nama. Direktur Eksekutif, Anindya Mahesa. Saya duduk di meja, memandangi panorama kota. Semua hinaan yang saya telan selama 3 tahun kembali terbayang satu persatu. Piring yang disisihkan, tamparan di pipi, kata pembantu di depan para tamu, surat cerai yang disodorkan,
tanpa rasa bersalah. Mereka akan segera membayar semuanya, bisik saya pada Panorama Jakarta. Sementara itu, di rumah Menteng. Hari-hari berlalu aneh. Rahayu tidak bisa menghapus gambar wajah saya yang tenang di saat-saat terakhir. Damar, kamu lihat ekspresinya tadi, tanyanya. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Mungkin hanya gertakan. Ma, jawab Damar. Berusaha menjaga gengsi saat diusir. Tapi kegelisahan itu tidak hilang dari hati Rahayu. Ada perasaan bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang besar. Seminggu berlalu tanpa kabar dari saya. Saya seolah lenyap di telan bumi. Nomor telepon saya tidak aktif. Para tetangga tidak tahu kemana saya pergi. Dan gosip mulai menyebar di kompleks perumahan. Katanya menantu Bu Rahayu diusir. Bisik seorang tetangga. Kasihan, ya. Sudah 3 tahun. Tahu-tahu disuruh pergi. Mertuanya tidak suka karena dia anak buruh, katanya. Obrolan itu sampai ke telinga Rahayu di mana-mana. Di pasar, di salon, di apotik. Kemanapun ia pergi, ia merasakan tatapan dan bisikan. Ma, sepertinya orang-orang terus membicarakan kita, kata Damar tidak nyaman. Biarkan saja, jawab Rahayu ketus. Memangnya kita salah, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak nyaman. Aneh juga, gumamnya. Anindya tidak menelpon sama sekali, tidak meminta apa-apa, tidak menangis. Sudahlah, Ma, kata Damar. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi baginya. Meski berkata begitu, entah kenapa, bayangan ketenangan saya terus menghantui mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Damar mulai merasakan tekanan di firmanya. Rekan-rekan seniornya mulai bertanya hati-hati. Masalah di rumahmu sudah beres? Damar, tanya seorang partner. Sudah. Pakistan. Sudah selesai, jawab Damar singkat. Aneh juga, istrimu tiba-tiba pergi begitu saja. Tidak ada kabar. Itu masalah pribadi, potong Damar. Tapi tatapan rekan-rekannya tetap terasa tidak nyaman. Seolah mereka tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Suatu malam, teman lama saya, Dewi, datang ke rumah Menteng. Rahayu membukakan pintu dengan wajah dingin. Selamat malam, Bu. Saya datang mau menanyakan Anindya, kata Dewi canggung. Saya tidak bisa menghubunginya. Apa Ibu tahu di mana dia? Kami tidak punya urusan lagi dengannya, jawab Rahayu. Tapi kalian sudah jadi keluarga 3 tahun, Bu. Ibu sama sekali tidak penasaran kabarnya. Tidak. Apa yang dilakukan anak buruh itu bukan urusan kami, kata Rahayu, masih dingin. Dewi menghela napas dan berbalik. Baiklah. Maaf sudah mengganggu. Sebelum pergi, ia menambahkan pelan. Saya hanya merasa suatu hari nanti Ibu mungkin akan menyesal pernah bicara begitu tentang Anindya. Setelah Dewi pergi, keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Malam itu, Rahayu berbaring di tempat tidur. Mengulang-ulang tatapan terakhir saya. Kalimat kalian akan segera tahu bergema di telinganya. Mungkinkah dia punya rencana? Gumamnya. Lalu ia menggeleng. Rencana apa yang bisa dimiliki anak seorang buruh? Tapi sekeras apapun ia berpikir, tatapan terakhir saya tidak terlihat seperti gertakan. Terlalu percaya diri. Untuk pertama kalinya, keraguan menyelinap ke dalam hatinya bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar. Sebulan berlalu. Di firma hukum tempat Damar bekerja, ada berita penting. Direktur utama mengumpulkan seluruh pengacara di ruang rapat. Kita sedang dalam negosiasi untuk kontrak pendampingan hukum terbesar dalam sejarah firma, kata direktur. Dengan Mahesa Investama Group, bisik-bisik menyebar. Damar mengangkat tangan. Berapa nilai kontraknya? Pakistan, 10 triliun rupiah. Ruangan langsung bergemuruh. Kalau kita dapat kontrak ini, lanjut direktur. Firma kita akan menjadi nama nomor 1 di bidang hukum korporat. Pengacara yang berhasil membawanya akan mendapat bonus besar dan promosi luar biasa. Mata Damar berbinar. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Tapi ada masalah, kata direktur. Persaingannya ketat. Yang paling penting adalah hubungan dengan pihak grup itu. Kita harus tahu
Siapa kontak utama di sana? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini di Mahesa Investama? Direktur eksekutif mereka. Jawab seorang pengacara. Katanya seorang pemimpin muda yang baru saja diangkat. Tapi informasinya sangat sedikit. Hampir tidak ada di media. Belajar bisnis di luar negeri, katanya. Tambah yang lain. Dan sangat menuntut. Damar tidak tahu, sambil mencatat semua itu, bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu orang yang ia usir dari rumahnya sebulan yang lalu. Setibanya di rumah, Damar menceritakan berita itu pada Rahayu dengan penuh semangat. Ma, ini kesempatan besar. Kontrak 10 triliun. Kalau aku yang membawanya, kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Hidup kita akan benar-benar berubah. Benarkah? Wajah Rahayu cerah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kalau begitu, kamu harus berhasil, Damar. Untung saja Anindya sudah tidak ada. Bayangkan, betapa malunya kita di depan klien sebesar itu kalau ada dia. Setuju. Ma, kata Damar. Meski sekejap, bayangan saya melintas di benaknya. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Sekarang, ia harus fokus. Selama berhari-hari, Damar dan timnya bekerja sampai larut. Mereka menyempurnakan proposal, memoles presentasi, menganalisis profil klien. Tapi soal sang direktur eksekutif, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada foto, tidak ada wawancara. Hanya nama belakang, Mahesa, mungkin keluarga pendiri. Duga salah satu anggota tim. Damar mengangguk, tanpa curiga sedikit pun. Akhirnya, hari Jumat yang menentukan tiba. Damar bangun lebih pagi dari biasanya dan mengenakan setelan terbaiknya. Ma, aku berangkat, katanya sambil mengikat dasi. Pastikan kamu berhasil, kata Rahayu. Hari ini akan mengubah hidup kita. Jangan khawatir. Ma, dengan persiapan seperti ini, kita tidak mungkin kalah, jawab Damar penuh keyakinan. Ia belum tahu siapa yang akan ia temui dalam beberapa jam. Tim pengacara berangkat ke kantor pusat Mahesa Investama. Di dalam mobil, Damar meninjau materinya untuk kali terakhir. Tiba di SCBD, mereka melihat menara kaca 50 lantai itu menjulang. Kemegahan lobinya membuat seluruh tim terkesima. Ini baru perusahaan raksasa, gumam salah satu pengacara. Seorang staf menghampiri. Anda dari firma hukum? Silakan ke ruang rapat di lantai 35. Mereka naik. Berjalan di koridor modern. Damar merasakan ketegangan bercampur antisipasi. Ruang rapat luas itu masih kosong saat mereka masuk. Di dindingnya tergantung papan kecil. Pertemuan kontrak pendampingan hukum. Kapan kliennya datang? Tanya Damar pada staf. Sebentar lagi, silahkan tunggu, jawabnya. Tim mengambil tempat di meja panjang. Damar memeriksa presentasinya sekali lagi. Aku gugup sekali, bisik seorang anggota tim. Tenang. Persiapan kita yang terbaik. Damar menenangkannya. Pintu terbuka. Seorang wanita berbusana bisnis masuk. Setelan hitam elegan. Sepatu hak tinggi. Rambut disanggul rapi. Selamat pagi, katanya. Saya Direktur Eksekutif Mahesa Investama Group. Wajah Damar membeku. Suara itu, wajah itu, terlalu familiar. Anindya, bisiknya. Tidak percaya pada matanya sendiri. Direktur firma dan anggota tim lain menatap reaksi Damar dengan heran. Kalian saling kenal? Tanya sang direktur hati-hati. Saya menatap lurus ke arah Damar. Ada senyum tenang di wajah saya. Selamat pagi, Bapak Damar, kata saya. Lama tidak bertemu. Suara saya sama sekali berbeda dari sebulan yang lalu. Berwibawa. Penuh kendali. Anindya, apa yang kamu lakukan di sini? Damar terbata-bata. Bekerja, jawab saya, tenang. Perusahaan kami sedang mengadakan tender untuk pendampingan hukum. Perusahaan. Perusahaan apa? Damar masih tidak percaya. Mahesa Investama. Saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Saya menyodorkan kartu nama. Damar mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atasnya tertulis jelas. Anindya Mahesa, Direktur Eksekutif, Mahesa Investama Group. Apa? Apa artinya ini? Suaranya pecah. Sang direktur firma yang kebingungan bertanya, apa kalian saling kenal secara pribadi? Ya, kata saya tenang. Beliau mantan suami saya. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut.
mantan suami. Ulang, Direktur. Benar, sebulan yang lalu. Kami masih menikah, kata saya. Dan keluarganya mengusir saya karena mereka pikir saya anak seorang buruh pabrik. Anak buruh. Damar tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibu saya memang dulu bekerja di pabrik, kata saya. Itu benar, tapi itu bagian dari pelajaran hidup saya. Kakek saya memerintahkan saya hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun untuk memahami semua sisi kehidupan sebelum mewarisi perusahaan ini. Siapa kakekmu? Tanya Damar dengan susah payah. Hartono Mahesa, pendiri Mahesa Investama, kakek kandung saya. Seluruh ruangan tercekat. Damar memegangi tepi meja agar tidak jatuh. Jadi, selama ini kamu pewaris kekayaan triliunan rupiah, gumamnya. Ya, kata saya, tanpa sedikit pun emosi. Setelah presentasi yang berantakan, saya meminta semua orang keluar, kecuali Damar. Tangannya gemetar begitu hebat, sampai dokumennya jatuh 2 kali selama presentasi tadi. Kepalanya kosong. Semua yang ia siapkan dengan susah payah lenyap dari ingatannya begitu ia tahu siapa saya. Saat ruangan hanya berisi kami berdua, Damar mengangkat kepala. Kenapa kamu membohongiku? Kenapa berpura-pura jadi anak buruh? Saya tidak membohongi siapapun, kata saya. Ibu saya memang pernah bekerja di pabrik. Saya tidak pernah mengaku jadi orang yang bukan diri saya. Kalian yang memutuskan siapa saya. Hanya dari penampilan dan asal-usul ibu saya. Damar menundukkan kepala. Jadi, selama ini kami menghina dan mengusir pewaris Mahesa Investama. Ya, kata saya. Kalian menghina saya. Kalian menampar saya. Kalian menyebut saya pembantu di depan tamu. Lalu, kalian menyodorkan surat cerai dan menyebutnya kebaikan untuk kita berdua. Karti, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, kata Damar. Suaranya pecah. Menyesal, ulang saya pelan. Setelah kamu dan ibumu menginjak-injak saya selama 3 tahun. Sekarang, saat tahu saya putri seorang pemilik korporasi, kamu menyesal. Waktu itu, aku benar-benar tidak tahu, kata Damar. Itu justru masalahnya. Mas, saya menatap matanya lurus. Kamu bilang kamu mencintai saya. Tapi cintamu ternyata bergantung pada apakah saya cukup pantas untuk reputasi keluargamu kalau kamu benar-benar mencintai saya. Asal-usul saya tidak akan jadi alasan untuk mengusir saya. Damar tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena jauh di lubuk hatinya. Ia tahu itu kebenaran. Bisakah kita memulai semuanya dari awal? Tanyanya akhirnya. Hampir berbisik. Saya tersenyum dingin. Memulai dari awal. Kamu menikahi saya bukan karena cinta, tapi karena saya pasangan yang nyaman. Dan sekarang, kamu ingin kembali. Karena kamu tahu saya pewaris triliunan rupiah. Bukankah begitu? Damar ingin membantah. Tapi ia tidak bisa. Ibumu mungkin berpikir sama. Lanjut saya. Wanita yang dulu menghina anak buruh, tiba-tiba akan dengan senang hati menerimanya kembali sebagai menantu. Tapi sekarang sudah terlambat. Saya berdiri. Kita sekarang hanya mitra bisnis. Simpan perasaan pribadi Anda untuk diri sendiri. Soal kontrak, saya akan memberitahu keputusan dalam beberapa hari. Saya perlu memikirkan semuanya. Damar menatap saya dengan putus asa. Saya berjalan ke pintu, lalu berbalik sebentar. Oh, dan satu hal lagi. Mulai sekarang, panggil saya Ibu Direktur. Lalu, saya keluar, meninggalkan Damar sendirian di ruang rapat itu, memegangi kepalanya. Mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Malam itu, Damar menelpon Rahayu dengan suara panik. Ma, datang ke kantor Mahesa Investama sekarang. Ada apa? Kenapa mendadak? Tanya Rahayu. Ini soal Anindya. Datang saja sekarang. Ma, mendengar kepanikan dalam suara putranya, Rahayu bergegas. Di lobi gedung 50 lantai itu, ia menemukan Damar duduk di bangku. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Damar, tanya Rahayu. Anindya, kata Damar tanpa tenaga. Dia direktur eksekutif perusahaan ini. Cucu pendiri Mahesa Investama.
Apa? Rahayu berteriak tak percaya. Wajahnya memucat. Kita menghina dan mengusirnya. Ma, kita menganggapnya anak buruh. Rahayu ambruk ke bangku. Tanah di bawah kakinya seakan runtuh. Lalu, bagaimana dengan kontraknya? Aku tidak tahu. Direktur firma bilang dia akan mempertimbangkannya, kata Damar panik. Kita benar-benar dalam masalah. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke firma hukum Prawira Wibowo. Selamat siang. Ini dari Mahesa Investama. Kami ingin menyampaikan keputusan akhir mengenai kontrak. Direktur firma menerima telepon dengan penuh harap. Semoga kabar baik. Sayangnya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama ini, kata suara dingin di ujung telepon. Setelah kami pertimbangkan, proposal Anda tidak memenuhi standar kami. Dan kami juga menerima beberapa pertanyaan dari korporasi lain mengenai kredibilitas firma Anda. Detailnya akan kami kirim tertulis. Panggilan terputus. Wajah direktur memucat. Ia langsung memanggil Damar. Damar, kita dalam masalah besar. Mahesa Investama menolak kontrak. Dan sepertinya mereka menyebarkan sesuatu yang buruk tentang firma kita ke korporasi besar lainnya. Jantung Damar serasa berhenti. Ia tahu persis siapa yang ada di balik ini. Beberapa hari kemudian, pukulan yang lebih telak datang. Pak Direktur, ada telepon dari klien lama kita. Mereka membatalkan kontrak yang sedang berjalan. Lalu telepon serupa datang dari klien lain. Dan lainnya. Dalam satu hari, firma hukum itu kehilangan hampir semua klien utamanya. Semua terjadi hanya karena satu kata dari saya. Seluruh firma panik. Damar, apa yang terjadi? Tuntut rekan-rekannya. Gara-gara masalah pribadimu, seluruh perusahaan diambang kehancuran. Damar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih buruk datang untuknya sendiri. Damar, perusahaan memutuskan melakukan restrukturisasi. Sebagai pihak yang terlibat dalam insiden ini, Anda harus bertanggung jawab. Pakistan, ini bukan sepenuhnya salah saya, kata Damar. Keputusan sudah dibuat. Saya turut prihatin. Damar ditendang keluar dari firma tempat ia bekerja selama 10 tahun. Pulang ke rumah, ia berkata pada Rahayu, "Ma, aku dipecat." Apa? Rahayu tidak percaya. Gara-gara Anindya, seluruh firma hampir bangkrut. Dan aku yang harus menanggungnya. Rahayu ambruk ke lantai. Apa yang telah kita lakukan? Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Sementara itu, di kantornya, saya menerima laporan dari sekretaris sambil meminum kopi dengan tenang. Ibu Direktur, firma hukum Prawira Wibowo sedang mengalami kesulitan keuangan berat. Dan Bapak Damar Wibowo juga sudah diberhentikan. Saya mengerti. Itu sudah saya duga, jawab saya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir saya saat memandang keluar jendela. Itu hanya balasan setimpal untuk penghinaan selama 3 tahun. Beberapa bulan berlalu, dan keadaan Rahayu serta Damar semakin memburuk. Damar mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tidak mudah. Pengaruh Mahesa Investama jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia hampir diterima, sampai tahap wawancara akhir. Tiba-tiba, calon pemberi kerja itu berhenti merespons. Bagaimana? Tanya Rahayu. Ditolak lagi. Sudah sampai wawancara terakhir. Lalu mereka diam. Kata Damar lelah. Sepertinya Mahesa Investama terus menghalangi langkahku. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Ma, kalau begitu, ayo kita minta maaf duluan. Putus. Rahayu, kalau kita tulus, dia pasti memaafkan. Keesokan harinya, Rahayu dan Damar pergi ke kantor Mahesa Investama. Maaf, tanpa janji temu. Pertemuan tidak bisa dilakukan, kata sekretaris tegas. Tolong, buatkan kami janji. Ini sangat penting. Mohon, Rahayu. Ibu Direktur meminta untuk tidak menjadwalkan pertemuan pribadi dengan siapapun bernama Wibowo. Saat itu, pintu lift terbuka dan saya keluar. Saya melihat mereka berdua dan berhenti sejenak. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya saya dingin. Anindya. Maksud saya, Ibu Direktur, kata Rahayu. Suaranya gemetar. Bisakah kita bicara? Mohon. Saya tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kalian, kata saya. Mencoba lewat.
Tolong, kami tulus minta maaf. Rahayu menghalangi jalan saya. Wanita yang dulu menamparku, kini berdiri memohon. Kalian pikir permintaan maaf bisa memperbaiki 3 tahun? Tanya saya. Tersenyum dingin. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang ibu inginkan? Tanya Rahayu putus asa. Saya tidak menginginkan apa-apa dari kalian, kata saya. Jalani saja hidup kalian. Tapi bagaimana kami harus hidup? Suara Rahayu nyaris pecah. Itu bukan urusan saya, kata saya dingin. Lalu berjalan melewati mereka. Rahayu dan Damar hanya bisa terpaku menatap punggung saya yang menjauh. Setahun berlalu. Di bawah kepemimpinan saya, Mahesa Investama tumbuh pesat. Proyek-proyek baru berhasil. Nilai perusahaan meningkat tajam. Sementara Rahayu dan Damar masih terperangkap dalam kesulitan. Damar akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah kantor hukum kecil, jauh dari kejayaannya dulu. Kesehatan Rahayu memburuk. Suatu hari, duduk sendirian di rumah yang kini terasa terlalu besar dan sepi. Rahayu mengenang masa lalu. Kenapa saya begitu jahat? Gumamnya. Apakah Anindya benar-benar seburuk yang saya kira? Saya menghinanya hanya karena saya pikir dia anak buruh. Saya tidak seharusnya menilai orang seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, saya menjalani hidup yang sepenuhnya baru. Tidak lagi terikat masa lalu. Suatu hari, sekretaris membawa berkas. Ibu Direktur, ini proposal proyek baru. Bagus, jalankan, kata saya. Percaya diri, memandang keluar jendela. Menantu yang terhina itu sudah tidak ada lagi. Sekarang, saya menjalani hidup saya yang sesungguhnya. Hari itu, saya berdiri di sebuah konferensi pers untuk sebuah pengumuman penting. Para jurnalis memenuhi ruangan. Hari ini, kata saya di hadapan mikrofon, saya ingin menyampaikan bahwa Dewan Direksi telah menunjuk saya sebagai Wakil Presiden Mahesa Investama Group. Kilatan kamera membanjiri ruangan. Ibu Wakil Presiden, boleh komentarnya? Tanya seorang jurnalis. Saya selalu diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan luarnya. Kata saya, tenang. Saya percaya setiap orang bisa mencapai kesuksesan jika berusaha. Tapi saya juga ingin menegaskan, mereka yang merendahkan orang lain hanya karena asal-usul, pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tanam. Apakah Anda punya pengalaman khusus? Bu, tanya jurnalis lain. Selama 3 tahun, saya pernah hidup sebagai orang biasa, kata saya. Tersenyum penuh arti. Dan dari sana, saya belajar melihat sifat asli manusia. Saya percaya mengajari mereka yang merendahkan kemiskinan tentang apa arti kehilangan juga merupakan satu bentuk pendidikan. Di Rumah Menteng, Rahayu dan Damar menonton siaran itu di televisi. Wajah mereka membeku. Itu Anindya, kata Rahayu dengan suara bergetar. Dia jadi wakil presiden, gumam Damar. Semuanya sudah berakhir, bisik Rahayu putus asa. Setelah konferensi, saya naik ke kantor kakek. Ia sudah menunggu dengan senyum bangga. Kerja bagus, Anindya, katanya. Ini semua berkat kakek, jawab saya. Ujian 3 tahun itu membuat saya lebih kuat. Sekarang kamu benar-benar siap memimpin grup ini, kata kakek. Ya, kek, saya akan menjadi pemimpin yang tidak akan bisa direndahkan oleh siapapun. Larut malam, saat keluar dari kantor, saya berhenti sejenak memandang papan nama berkilau di depan gedung. Wakil Presiden, Mahesa Investama, Anindya Mahesa. Saya masuk ke mobil dan menoleh ke belakang, mengenang 4 tahun terakhir. 3 tahun hidup dalam penyamaran. 1 tahun menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Menantu yang dulu diusir, kini telah menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada asal-usul atau penampilannya, melainkan pada karakter dan usahanya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau pekerjaan orang tuanya. Dan jangan pernah merasa cinta boleh bergantung pada seberapa pantas seseorang untuk reputasi kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga keutuhan sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian
tidak ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana yang memilih diam saat seharusnya mereka berdiri membela. Diam bukanlah netral. Diam adalah memihak. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan gengsi, menutup hati mereka terhadap orang yang justru paling tulus. Pada akhirnya, gengsi tidak menemani kita di hari tua. Yang menemani adalah orang-orang yang pernah kita perlakukan dengan hormat. Rahayu menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Damar tidak pernah lagi meraih kejayaan yang dulu ia anggap sebagai haknya. Dan saya, perempuan yang pernah mereka sebut anak buruh, kini berdiri di puncak kota, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dan tidak bisa dihina. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk merendahkan atau memilih untuk menghargai. Pilihan itu, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.